Oke, itu ya. Ada tadi tambahan diagnosa. Oh yang tadi. Oke, baik. Lanjut ke intervensinya silakan. Intervensi ketidakstabilan kadar gula darah. Setelah melakukan tindakan perawatan 3x24 jam, kestabilan kadar gula darah meningkat dengan kadar gula darah membaik. Berapa membaiknya? 240. Maka tuliskan ya, membaiknya mau berapa nih? Kurang dari 200 atau jadi 240 atau dia saya mau tetapkan karena saya pede banget ya orangnya pakai insulin lagi. Mau 150 silahkan. Jadi jangan hanya kadar gula darahnya membaik. Oke, intervensinya. Identifikasi situasi menyebabkan kebutuhan insulin meningkat. Monitor kadar gula darah. Oke, bawah lagi. Monitor intake dan output cairan. Terapeutiknya konsultasi dengan medis. Edukasi anjurkan monitor gula darah. Ada lagi? Takutan ada lagi nggak? Teman-teman bukan tanpa melihat ya. Ketika nanti soka yang jawaban kalian gak usah menghafal manajemen kehidupan ini adalah yang pertama. Dari sini kalian sampai ngapalin sampai berapa jam makan konsumsi. Prinsipnya adalah apa sih yang harus dilakukan pada pasien yang gula darahnya tinggi? Kalian harus ngapain sebagai perawat? Yuk, harus ngapain sebagai perawat? Gula darahnya tinggi nih. Saya mau intervensi manajemen hiperglikemi. Saya harus ngapain? Silakan. Yuk. Gampangnya gini. Dulu saya ambil diagnosa hipertermi. Hipertermi itu apa? Suhu tubuhnya meningkat. Oke. Kalau di sini kan banyak ya, dari observasi, edukasi, terapeutik sampai kolaborasi. Dan kalau pasiennya hipertermi, mau manajemen hipertermi, intervensinya apa? Kasih obat paracetamol. Oke, satu. Kemudian apalagi pasiennya hipertermi, intervensi prinsipnya apa? Oh, lepaskan pakaian pasien atau berikan pakaian yang tipis, jangan kasih selimut. Kemudian intervensinya apa lagi? Kasih minum yang banyak bu, karena hipertermi itu pasti akan terjadi evaporasi, butuh cairan yang banyak. Dan cukup itu aja. Jadi nanti ketika teman-teman presentasi soka, menjawab ujian soka, kalian bukan menghafalkan ini, tapi tahu prinsip apa yang harus saya lakukan ketika hiperglikemi atau gula darahnya tinggi. Harus ngapain? Minum cairan yang cukup. Minum cairan cukupnya ada lagi? Kalau kurangi konsumsi glukosa. Caranya gimana? Kan pasiennya ngerti pak, kurangi glukosa ya gitu. Edukasi ngapain? Yang manis-manis. Edukasi mengurangi makanan ya Manis-manis. Nah, oke, apa lagi? Olahraga. Anjurkan pasien untuk Oke, baik, apa lagi? Gampang lah, jadi udah tahu teman apa lagi? Konsumsi alkohol. Oke, itu bisa meningkatkan resistensi insulin. Selain itu apa lagi? Yang harus cepet nih. Saya pengen pasien saya gula darahnya turun cepet. Kurangi manis-manis, edukasi sudah. Berikan cairan yang secukupnya, oke sudah. Apa tadi, hindari yang pakai manis-manis dan sudah. Apa lagi kira-kira? Biar cepet turun diapain pasiennya? Hah? Nah, kolaborasi berikan insulin atau obat anti diabetes. Prinsipnya itu. Ya, dari sini teman-teman sudah betul semuanya, tapi nggak ada kolaborasi ya? Ada kolaborasi? Ada nggak? Nggak ada. Nah, padahal di pasien kita dapat terapi kan, insulin dapat, obat anti diabetiknya dapat, harusnya dimasukkan ke sini. Tuh, yang penting kamu tahu prinsipnya. Yang bawah, yang bisa bawah. Intervensinya apa? Gangguan integritas kulit. Integritas kulit meningkat, kerusakan jaringan menurun, lapisan kulit. Kerusakan jaringan lapisannya menurun. Kerusakan lapisan kulit menurun. Oke. Apa yang perlu dilakukan pada pasien yang terjadi kerusakan integritas kulit? Intervensinya teman-teman mau ngapain? Berarti ngapain? Apa? Perawatan luka, betul cukup. Yang ini sudah sesuai. Masih nanti biar teman-teman ketika tadi soka dan mengetahui prinsip penata laksana untuk diagnosanya kita. Ya, oke, berarti perawatan luka, bawah diagnosa luka. Satu lagi atas lagi. Ya tadi ada pertanyaan buat saya.
Ubah posisi tiap 2 jam jika tidak baring. Ini kenapa dikasih ubah posisi kenapa? Tidak baring itu kondisi apa sih tidak baring? Tawa. Kondisi Tidak baring kondisi apa? tidak nyaman. Hah? Tidak baring. Biasanya pada pasien yang seperti apa tidak baring? Kalau kalian kemarin itu dia tidak baring. Rebahan. Nah, orang jadi pasien yang hanya tiduran terus biasanya pada pasien yang kayak apa sih? Pasien yang ini sekarat, Tidak sadar. tidak Oke, sadar. apa lagi? Tidak baring. Stroke. Stroke, betul. Stroke, pasien tidak sadar atau koma misalkan Koma. ya, bukan kompos mentis ya. Itu biasanya dia tidak baring, berarti imobilisasi. Sasi. Itu namanya tidak baring. Ini pasiennya kondisinya gimana? Bisa. Bisa kan? Suruh ngapain? Suruh pindah posisi 2 jam sekali? Hah? Tidak. Jadi sesuaikan yang ada di CT dengan pasien yang kita. Kalau pasiennya kita sadar, ya cukup tadi dengan perawatan kulit atau misalkan olesi kulit sekitar pasien dengan pelembab. Ya, jadi bukan dengan tidak Baring. bukan dengan ubah posisi. Ubah posisi kan kalau misalkan ini pasien saya tidak sadar, jadi mana dia bisa gerak harus kita ubahkan kanan kiri. Yups. Tuh, gitu ya. Bawah. Terus, tadi kurang pengetahuan. Diapain sama teman-teman? Kurang pengetahuan. Ketidakpatuhan. Diapain? Kan sudah dikasih edukasi. Pasien udah bosan dikasih edukasi. Gimana nih biar pasiennya patuh digimanain? Monitor aja ini. Diapain? Apa lagi? Biar patuh dia. Ceramain. Ceramain. Kalau kalian baru ceramah, apa nih kira-kira biar pasiennya patuh? Dampak. Oke, edukasi sudah boleh lah, edukasi lagi nggak apa-apa. Apa lagi? Jangan lupa edukasi. Apa? Hah? Iya berarti kan edukasi. Contohnya nggak patuh yang ini. Siapa ya? Kalau ketemu orang yang nggak patuh, siapa ya? Hah? Halaman berapa? Paksa. Kita kalau mulai intervensi apakah hanya ke pasien aja? Keluarga. Keluarga. Siapa ya? Edukasi keluarga. Anjurkan keluarga untuk memberikan memberikan support kepada support pasien. pasien. Kemudian keluarga juga harus tahu betul dari edukasi tidak hanya ke pasien, edukasi ke keluarga, supportnya. Gitu. Jadi perlu support pada pasien tidak patuhan ini. Oh mungkin dia bisa aja nggak patuh kenapa? Diabaikan keluarga bisa aja kan? Dan kita selalu namanya intervensi itu jangan berfokus ke pasien. Oh kolaborasi ke keluarga itu penting. Ya, udah itu saja. Atau pasien diberikan motivasi, dimonitor tadi diingatkan kembali itu bahwa jadi tidak hanya edukasi. Oke, ada lagi bahwa resiko jatuh ya. Dari tindakan keperawatan, ketajaman penglihatan meningkat. Siapa ini? Hah? Ketajaman penglihatan meningkat siapa ini? Kasih kacamata. Boleh, nggak apa-apa, bisa. Dari pasien kan kacamata nggak sih? Enggak. Ya, boleh kita berikan kacamata. Boleh. Tetap kolaborasi berarti. Kemudian apa lagi? Apakah ketajaman penglihatan oke boleh lah. Kemudian sebelum ke intervensi, kriteria hasilnya dari resiko sensorinya membaik. Berarti resiko jatuhnya menurun kan? Itu apa lagi kriteria hasilnya selain ketajaman penglihatan meningkat? Kenapa sih pada pasien ini bisa terjadi resiko jatuh tadi? Karena penglihatannya Pakai kakinya, misalkan dia jadi tidak ajak ketika berdiri sehingga bisa resiko jatuh. Lalu tidak bisa melihat di depannya ada pintu nggak ngerti, tahu-tahu kejedot misalkan gitu kan? Berarti resiko jatuh di situ juga. Nah jadi kriteria hasilnya kira-kira apa selain ketajaman penglihatan meningkat? Bukan intervensi, kriteria hasil dulu. Kemampuan melihat. Kakinya apa? Nggak kesemutan.
jatuh, Tidak ya, jatuh. tidak terjadi cedera ataupun tidak jatuh. Oke, intervensinya tadi apa pertama? Berikan kaca. Kemudian apa lagi? Biar mengurangi risiko jatuh, biar dia nggak jatuh. Alat bantu jalan, Apa? Alat bantu apa? tongkat, Jalan. Dia bermasalah di jalannya. Saat betul-betul. Tidak. Oke, boleh nggak apa-apa lah. Ya. Karena dia tadi ada luka ya situ ya. Kemudian Ya. apa lagi? Panggil perawat. Hmm? CPR. Apa? memanggil perawat. Kalau ada Nggak kedengeran. butuh bantuan. Kuat-kuat, keras-keras. Memanggil perawat kalau butuh bantuan. Oke, Bel. tunjukkan pasien untuk memanggil perawat jika butuh Bel. bantuan. Kemudian apa lagi untuk mengurangi risiko jatuh? Pasiennya di sini nih, di tempat tidur ini. Sama keluarga. Oke, berarti pasang set rel ataupun ya Pelang. pelang. Yang utamanya kan, karena pasien di rumah sakit kan berarti tempat tidur gitu. Kemudian apa lagi? Selain tadi manggil, hah? Udah. Boleh betul, tadi ada bel. Kemudian apa lagi? Keluarga. Pasiennya di sini apa? Keluarga ngapain? Di rekreasi. Jadi Apa? jaga. Keluarga ngapain? Anjurkan keluarga membantu pasien. Oke, bagus. Anjurkan keluarga atau libatkan keluarga untuk membantu adanya activity daily living pasien. Apalagi pasiennya di sini, dia suka main HP, HP-nya ada di sana. Diapain? Dekatkan. Pasiennya suruh ke sana gitu. Dekatkan. Ya. Apa? Ya. Dekatkan. Bukan, berarti kira-kira gimana? Pasiennya di sini, dia suka main HP nih, suka teleponan, HP-nya ada di sana. Hah? Mendekatkan alat yang Mendekatkan alat-alat kebutuhan pasien. pasien. Itu kan penting. Kan sering ya kalau kita di rumah sakit ini minumnya dari sebelah bantal ya. Nah, biar pasiennya gampang kalau pas kita ninggalin dia ke misalkan kita ninggalinnya ke apotek. Kan itu mendekatkan alat-alat yang dibutuhkan oleh Pasien. Udah prinsipnya itu ya. Jadi jangan menghafal. Kalau menghafal di sini sudah sesuai, tapi tadi ada yang nggak sesuai tadi ya. Yang apa? Ubah fungsi 2 jam sekali udah menghafalin sama perlu kolaborasi. Dan ada pertanyaan teman-teman? Sudah? Bisa dipahami ya? Oke, baik itu saja. Mungkin dari saya nanti saya ada penilaian hari terakhir mungkin untuk kelompok penyaji ya. Setiap penyaji kan semuanya mungkin ada hari pertama penyajinya siapa? Ya, nanti menilai antar ini ya, yang kelompok penyaji ini hari kedua, hari ketiga berarti nih penyajinya. Ya, jadi tetap ada nilai untuk masing-masing anggota ya. Yang jujur ya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf tadi saya telat ya. Ya, Bu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.